Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, pembelajaran informatika. Tapi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pembelajaran hari ini bisa lebih berkah dan bermakna, ya. Oke, jadi sebelum Bapak lanjut, ya, karena materi kita hari ini informatika, perambanan dan mesin pencari. Jadi sebelum masuk ini Bapak tanya dulu, masuk semua? Siap. Tidak, siapa yang belum masuk nih? Sama? Dafa. Jadi sama Dafa kenapa nih? Kalau si Dafa sakit ya? Terus nyekap piring? Demam. Jadi keduanya? Jadi untuk yang lain, ya masuk semua ya? Terima kasih yang hadir hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat. Yang kawan kita yang tidak masuk, Ririn sama Dafa, mudah-mudahan segera disembuhkan dan bisa bergabung lagi besoknya dengan kita. Oke, kita seperti yang Bapak sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai mesin pencari dan peramban, ya. Jadi di sini ada peramban. Oke, nah di sini ada cerita pendek. Bisa kelihatan? Nah, nih Bapak minta tolong bacakan nih. Bacakan. Mia mengeklik salah satu artikel yang menguraikan tentang gerhana matahari total. Mia merasa sangat senang, semangat dan berterima kasih kepada internet yang telah memberinya internet yang dia butuhkan pada hari gerhana matahari total. Jadi Pak, kenapa sih disuruh membaca cerita pendek? Jadi di sini kenapa kalian diminta untuk membaca cerita? Ya, tentu di sini ada literasinya, kemudian manfaatnya. Apa sih manfaat dari cerita ini? Terus kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita, apa sih terkaitannya? Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Di situ bisa kalian lihat ada pesan yang dapat diambil dari cerita pendek ini. Ya, tentunya Bapak kaitkan dengan pembelajaran Bapak. Yang pertama, di situ pentingnya rasa ingin tahu, ya. Jadi rasa ingin tahu di dalam diri kita itu kita bangkitkan. Contoh di sini Mia, ketika dia penasaran dengan gerhana itu, dia mencari di apa? Di mesin pencari. Ya, dia mencari di mesin pencari informasi yang ingin didapatnya. Nah, tentu di sini mencari informasi juga tidak asal ketik aja, tidak asal memberi kata kunci saja. Tentu kita lihat dulu sumber-sumber yang memberikan informasi, apakah informasi itu bisa terpercaya atau tidak. Ya, jadi yang penting pertama itu semangat untuk mencari ilmu. Yang kedua tadi udah Bapak sebutkan bahwa manfaat teknologi untuk pendidikan. Jadi kita memanfaatkan mesin pencari, peramban itu sebagai edukasi bagi diri kita mencari sumber-sumber yang terpercaya sehingga kita memperoleh materi yang kita inginkan. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat memahami perambanan dan cara kerja mesin pencari dengan benar. Jadi di sini tujuan yang pertama itu mesti kalian ingat ya. Kita melalui diskusi berharap kalian bisa memahami apa itu peramban dan apa itu mesin pencari. Oke, asesmen awal ini tolong dibagikan masing-masing satu. Silakan langsung dihidupkan langsung ke classroom ya. Classroom yang kelas 8 ya. Nah, jangan masuk ke kelas 79 ya. Jadi silakan dibagikan. Ini peralatannya. Pak, kenapa harus ada asesmen awal, Pak? Jadi asesmen awal ini nanti tujuan ingin tahu pengetahuan awal kalian. Silakan langsung dihidupkan, yang udah hidup langsung dihidupkan. Ya. Langsung dihidupkan chatnya. Silakan langsung dihidupkan, langsung ke kalau sudah aktif boleh langsung ke kelas. Ke kelasnya ya. Jangan masuk kelas 7, jangan masuk kelas 9 ya. Masuk ke kelas. Sudah semuanya udah dapat? Ya.
pilih yang tes awal atau asesmen awal. Tes formatif ini Pak. Bukan formatif itu untuk nanti ya. Yang tes awal ya. Ya, yang tes awal. Silakan diklik. Ya, yang tes awal itu, tes awal informatika. Silakan diklik, kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, karena hanya 5 soal saja. Ya, yang tes awal. Nanti kalau misalnya Bapak bilang udah selesai, udah ya. Oke, udah dikerjakan? Udah? Udah. Oke, udah selesai mengerjakan. Sekarang ditutup dulu. Kembali ke halaman awal yang nggak apa-apa, tutup dulu aja. Ya. Nah, tutup aja. Oke, berarti tes awal sudah kita laksanakan. Ya. Sekarang kita lanjut. Silakan diletakkan dulu HP-nya tehnya ke mejanya masing-masing. Nah, setelah ini, ya setelah Bapak menjelaskan materi ini, nanti kita akan bagi kelompok berdasarkan asesmen yang sudah kalian lakukan. Nah, perhatikan semuanya. Bapak jelaskan dulu sebentar ya. Jadi di sini materi kita yang pertama yang akan Bapak jelaskan, karena ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai peramban, yang kedua mengenai mesin pencari. Nah, di sini yang pertama peramban. Jadi peramban adalah proses penelusuran dalam pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber. Ya, jadi peramban. Jadi nanti Pak, apa sih beda antara peramban dan mesin pencari? Nah, nanti dari penjelasan Bapak ini mudah-mudahan bisa menggambarkan itu. Jadi di sini peramban ini berupa halaman misalnya. Jadi dia bisa mencari berupa dokumen, ya halaman web atau lokasi digital lainnya untuk kemudian diorganisasikan dan diindeks. Ya, proses ini sering dikaitkan dengan cara kerja mesin pencari di internet. Jadi kita masuk ada peramban, ya kemudian kita masuk ke dalamnya. Nah, di dalamnya itu nanti ada mesin pencari. Apa-apa saja Pak, yang mana peramban, yang mana mesin pencari, nanti akan Bapak tunjukkan. Kemudian apa fungsi peramban? Jadi peramban ini berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Ya, jadi peramban itu menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Oh, peramban. Sering lihat ini? Sering. Yang mana yang paling sering? Google Chrome. Jadi Google Chrome, kemudian ada Mozilla, ada Internet Explorer, ya kan? Kemudian ada Opera. Opera ini biasanya paling sering digunakan di dalam HP ya biasanya. Opera juga ada sama Google Chrome, ya. Kemudian kalau ini Safari. pernah ada kalian lihat? Pernah ya, ini Safari. Nah, ini juga namanya peramban. Nah, kelima jenis ini, ya, ini yang digunakan biasa di dalam laptop, ya kan harus kita install terlebih dahulu. Jadi ini jenis peramban yang harus kita install terlebih dahulu di dalam laptop maupun di HP kita. Ya, nanti penjelasannya lebih. Pak, apa sih bedanya antara Google Chrome, kemudian nanti ada Yahoo segala macam? Oke, ini kita lanjut. Ini mengenai peramban. Oke, ini yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita bagi kelompok. Sebelum lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Siapa yang mau bertanya mungkin? Ya, silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, selain untuk mengakses internet, apa lagi yang dapat disajikan oleh peramban? Jadi selain untuk mengakses internet, apalagi yang bisa ditampilkan atau bisa disampaikan peramban ya. Nah, sebelum Bapak menjawab atau Bapak menjawabnya, mungkin ada yang bisa bantu Bapak? Saya Pak. Bisa? Alia? Coba? Silakan Alia. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nida. Perambanan juga dapat digunakan untuk mengakses informasi yang disediakan oleh server web dalam jaringan pribadi atau berkas pada sistem berkas. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ini apa yang disampaikan atau dijawab oleh Alia, pertanyaan yang dari Alia ya. Nah, itu udah sesuai bahwa peramban juga bisa mengakses informasi-informasi ya yang disediakan oleh server web dalam jaringan pribadi. Ya, dalam jaringan pribadi, kemudian bisa menjelajah juga ya, sesuai dengan
apa yang kata kunci yang kita cari yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini Bapak akan bagi kelompok. Nah, pembagian kelompok ini Bapak berdasarkan tadi ya hasil asesmen awal kita ya. Jadi kalau ditanya Pak, apa sih kunci asesmen awal yang selalu Pak Saiful berikan? Ya, asesmen awal itu Bapak pengen lihat kemampuan awal kalian. Tentu kemampuan awal dari kalian ini kan masing-masing berbeda. Ya kan, ada yang bisa, ada yang enggak, ya kan? Nah, jadi berdasarkan kemampuan awal ini, inilah yang akan Bapak gunakan untuk pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompoknya bisa merata. Nah, tadi Bapak bilang akan mempraktekkan. Nah, di sini ada URL untuk pembagian kelompok. Ini caranya, misalnya ini ada namanya URL ya. Ini Bapak praktekkan sedikit. Nah, ini Bapak kan masuk ke mesin pencari Google Chrome. Nah, di sini ada tulisan nih. Nah, jadi kita diminta untuk memasukkan ya URL atau alamat pencarian. Ini Bapak klik di sini, Bapak pastekan. Dan Bapak ingin melihat apa sih yang ditampilkan dari alamat ini. Kemudian Bapak klik. Ya, kita lihat. Nah, muncul. Muncul di sini adalah untuk pembagian generator kelompok acak. Jadi pembagian kelompok. Namun Bapak tidak menggunakan web ini dalam pembagian kelompok, tapi Bapak akan menggunakan berdasarkan asesmen awal ya. Kecuali ada kelompok 1, ada Alif, ada Alia, ada Rangga, cuman bertiga ya. Kelompoknya masing-masing dirapatkan mejanya, nggak apa-apa ya. Silakan dirapatkan mejanya, silakan dibuka ini. Buka perambannya dulu semua. Ya. Dulu. Ya, itu ada classroomnya udah ada, tinggal klik. Yang belum ada klik ini, di sini cari di situ. Ya. Ya. Ya, itu. Ya. Nah, titik di atas classroom klik. Ya. Ya, silakan diklik itu kelasnya. Silakan diklik kelasnya. Klik kelas informatikanya itu diklik. Kelas informatika kamu pilih yang sudah terbuka. Di situ ada lembar kerja. Di situ ya tugas informatika, bukan tes ya, bukan tes, tapi tugas atau di situ lembar kerjanya. Nah, di situ kamu klik, kalau sudah terbuka klik berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, dipilih di situ ada kelompok 1, dicek ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 lembar kerjanya. Jangan mengklik kelompok orang lain. Ya. Nah, silakan kamu cari di situ. Silakan cari, dibuka, dihitung. Dari kiri ke kanan 1 2 3 4 5. Yang paling bawah itu kelompok 5. Ya. Udah? Jadi nanti kamu baca, kalau misalnya bukan kelompok kamu, pindah ya. Buka dulu. Misalnya mau tanya Pak, saya kalau ngerjakannya pakai tab bisa nggak? Bisa. Bagi-bagi tugas biar cepat. Judul atasnya kelompoknya masing-masing udah? Lagi buka. Hah? Tidak bisa dibuka. Ya, kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Ini bisa di sini. Pindahkan. Nah. Ya, tadi kelompok berapa sini? Kelompok 5. Nah, di sini akan kelihatan kelompok 5 mengerjakan pekerjaannya. Kelihatan di sini kalau Bapak refresh. Oke, sudah mengerjakan atau belum? Itu sesuai dengan judulnya ya, kelompok 5 di atas ini ya. Udah ya. Oke, coba Pak refresh ya, Bapak lihat. Udah yang lain? Silakan diketik. Ya, ketik kerjakan. Udah.
mengerjakan yang kolom kedua bisa. Coba ini buka tabnya. Nanti Bapak ajarkan yang bagaimana cara menggunakan tab. Kemudian nanti itu mengerjakan kolom yang kedua nih. Nah. Kelompok 5 udah ngerjakan nih. Kelihatan ya jawabannya. Kamu ngetik tuh. Lihat ya, ngetik ya. Lagi ngetik ya. Nah ya yang lainnya nanti Bapak cek tuh kelihatan tuh ngetiknya tuh. Ya udah otomatis. Ini kelompok 4. Bapak cek juga kelompok 4. Kelompok 4 ngerjakan enggak? Jadi ketahuan yang ngerjakan, yang udah ngerjakan, yang belum ngerjakan ya. Kelompok 4 silakan didiskusikan masing-masing dulu. Bapak coba dulu yang tipnya ya. Ya, kerjakan dulu tuh. Yang dulu yang tipnya nanti yang ngerjakan juga besok nanti. Kamu ya harus diinstal ya. Nah, kalau mau ngetik tuh sama kayak ini cara install ini kan juga kan ya. Terus buka yang lembar kerja kamu tadi ya, klik lagi 2 lagi 2 secara kan itu kan 2 ini 2-nya. Ah gitu, master, klik master. Bisa kan? Nah, tinggal kamu pilih apakah peramban atau mesin pencari. Yang mana lagi yang belum? Silakan, nggak apa-apa. Nomor 1 ya. Oke ya, silakan. Ya, yang belum selesai selesaikan dulu sambil ini udah selesai semua kan? Udah. Oke, udah selesai. Udah kelompok ini udah ya. Udah, silakan kita presentasikan dulu. Kenalkan dari awal dulu. Biasa. Yang lain dengarkan, perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Serangan kelompok 2 akan membacakan hasil tugas kami. Nama anggota Darun Asrama. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah tampil menyajikan apa yang telah sesuai dengan langkah-langkah pekerjaan ya, sudah mengerjakan tugas di Al-Qadisiyah KPD yang berada di Google Classroom. Jadi untuk tahap selanjutnya Bapak ingin menguji kemampuan kalian ya,
silakan dibuka lagi tabnya, kerjakan tes formatif agar Bapak tahu sampai di mana kemampuan kalian. Nanti baru kita menyimpulkan materi kita. Silakan dikerjakan dulu di tab kalian masing-masing. Buka Google ininya ya, Google Classroom-nya, kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Bapak beri waktu 10 menit tes formatifnya. Ya, kerjakan masing-masing agar Bapak bisa mengukur kemampuan kalian sejauh mana capaian pembelajaran yang tadi di awal yang ingin kita capai. Bapak pengen lihat di tes formatif ini, kemudian nanti dari hasil tes formatif sama tes awal nanti Bapak bandingkan. Jadi ketika nanti ada yang tidak sesuai atau belum mencapai kriteria pembelajaran ya, nanti akan Bapak kita remedi lagi ya. Bagi yang sudah nanti akan Bapak tambah materi pengayaannya. Nanti kita belajarnya untuk pengayaan lewat di grup WhatsApp kita ya. Nah, kerjakan yang serius nih, kerjakan dulu, silakan kerjakan 10 menit. Oke, 5 menit lagi sambil dikerjakan. Oke, selesai, waktunya habis. Tutup, dimatikan semua peralatannya ya. Dan matikan perangkatnya semuanya, termasuk Chrome-nya dimatikan ya. Udah ya, semuanya perhatikan Bapak semua ke depan ya. Jadi pembelajaran kita udah kita laksanakan tadi dari awal ya, dari awal mulai dari Bapak menjelaskan materi, kemudian kalian mengerjakan asesmen awal, kemudian kalian mengerjakan LKPD, dan sampai yang terakhir tadi mengerjakan tes formatif itu untuk Bapak melihat apakah pembelajaran kali ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Jadi sebelum Bapak menarik kesimpulan untuk pemuatan materi, jadi Pramban adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Contoh Pramban tadi apa? Simpulannya apa? Contoh Pramban? Ayo sebutkan. Chrome. Apalagi? Mozilla, Firefox, Opera, Safari, dan Internet Explorer. Itu merupakan Pramban. Kemudian mesin pencari. Apa-apa tadi yang sudah kita pelajari? Google, Bing, Yahoo, ya, dan DuckDuckGo. Nah, itu merupakan mesin pencari. Jadi udah bisa membedakan antara mesin pencari dan Pramban? Oke, sampai di sini ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita. Ya, kedepannya insya Allah nanti kita sempurnakan lagi pembelajaran hari ini. Ya. Nah, untuk merefleksi diri nanti Bapak kirim di grup WhatsApp ya, refleksi pembelajaran hari ini. Nanti ada di situ ada Google Form-nya, silakan diisi refleksi diri tentang pembelajaran hari ini. Oke, Bapak tanya dulu secara singkat untuk refleksi pembelajaran hari ini gimana? Senang atau tidak? Hasil dari pembelajaran hari ini menambah ilmu atau tidak? Oke, nanti lengkapnya Bapak kirim linknya di grup WhatsApp ya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah.